narasumber kita, Dr. Endang Sumiwi, ini health spesialis UNICEF ini. Kita sampaikan Mbak Risya CV-nya. Ya, beliau adalah dokter, lulus S1 kedokteran di UGM, kemudian S2 epidemiologi di Umea University. Nah, riwayat pekerjaannya dari dulu hingga sekarang, wah ini berkecimpung di bidang ini ya, public health, dan utamanya setelah 2012 ini mulai di malaria ya Mbak Endang. Nah, Bu Endang ini akan menjelaskan, mempresentasikan ya apa saja ide-ide yang bisa digali ketika kita melakukan suatu PME atau pemantapan mutu eksternal atau quality assurance ya, untuk utamanya diagnostik malaria ya, tidak terbatas apakah itu mikroskopik ya, mungkin juga RDT dan juga molekuler, yaitu bisa jadi demikian ya. Baiklah Dr. Endang, langsung kita berikan Dr. Endang 20 menit. Terima kasih Bu. Ngomong saya bisa 20 menit. Selamat siang Bapak Ibu, Pak Guntur, Pak Lukman, teman-teman semuanya. Untuk saat ini kita akan brainstorming untuk pemantapan mutu diagnosis malaria ya, dan kebutuhan apa untuk kita bisa menjaga diagnosis malaria berkualitas. Nah, untuk referensi nanti kalau teman-teman semua ada yang ingin mengembangkan untuk quality assurance diagnosis malaria ini, bisa mengacu pada beberapa pedoman ini yang sudah ada juga dari beberapa reference di luar negeri ya, CDC, WHO juga bisa digunakan. Linknya ada di sana semua. Nah, cara diagnosis malaria yang digunakan atau dilakukan di Indonesia untuk layanan kesehatan itu dengan dua cara, yaitu dengan mikroskop dan juga dengan rapid diagnostic test. Untuk mikroskop itu yang dilihat apa sih gitu? Kenapa dia gold standard gitu? Nah, yang dilihat itu adalah parasit plasmodiumnya. Namanya plasmodium ya, yang menyebabkan malaria. Ini kelihatan di sini, ini adalah yang dilihat oleh para mikroskopis. Kalau yang besar ini adalah sel darah putih. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah untuk para mikroskopis. Kebanyakan mikroskopis kita itu lulus dari pendidikan ATLM ya, analis ahli tenaga laboratori medik, kalau saya nggak salah ya, nanti mohon dikoreksi, ATLM sekarang istilahnya. Nah, kebanyakan lulus dari situ, dan malaria itu hanya satu komponen kecil di dalam seluruh kurikulum pendidikannya, apalagi yang di kota-kota yang nggak ada malaria, itu biasanya nggak terlalu menjadi perhatian. Nah, kadang-kadang ketika sudah lulus langsung ditempatkan, tidak langsung dilatih khusus malaria. Kalaupun dilatih, tergantung adanya budget di kabupaten, atau di pusat, atau di provinsi, kadang-kadang juga tidak cukup untuk beberapa hari, misalnya harusnya 14 hari, tapi karena cukup 5 hari, dipotong sama DPR budgetnya, jadi ada banyak keterbatasan untuk peningkatan kapasiti, terutama mikroskopis, sehingga ada upaya untuk pemantapan mutu diagnosis malaria ya. Rapid diagnostic test teman-teman sudah familiar dengan COVID, juga ada antigen, RDT antigen, malaria juga ada. Punya dia bagus, digunakan oleh yang tidak terlatih itu lebih baik menggunakan RDT, tetapi dibandingkan yang terlatih itu lebih baik menggunakan mikroskop, karena RDT punya keterbatasan mendiagnosis yang kepadatan rendah, itu nggak terdiagnosis dengan RDT. Tetapi kalau nggak ada mikroskop, nggak ada yang terlatih, itu masih RDT jauh lebih baik dan bisa menyelamatkan nyawa pasien ya, sehingga kedua-duanya digunakan. Nah, diagnosis di mana dilakukan? Kalau mikroskop itu di puskesmas, rumah sakit, klinik swasta dengan lab pemerintah juga ada, lab swasta juga ada. Kayak Prodia gitu, mereka juga melakukan ya. Kalau di Bali, Prodianya sudah masuk dalam jejaring pemantapan mutu. Jadi seharusnya jejaring pemantapan mutu lab itu juga nanti akan mencakup lab-lab swasta juga. Kemudian untuk RDT itu digunakan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih yang diperbolehkan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, itu puskesmas, rumah sakit, klinik, pustu, dan kader.
Nah, ini ada video supaya teman-teman punya gambaran bagaimana sih sediaan darah untuk malaria itu dibuat, karena itu nanti yang akan masuk di dalam penjaminan mutu. Saya harus share. Perkenalkan, saya Hida Wades dengan pH kemudian Falcon yang kosong. Untuk melarutkan nanti gamesianya ada Aquades dengan pH paling bagus 7,2. Terus ada PBS tablet. Cara pembuatannya yaitu dari arah luar ke dalam dengan diameter kurang lebih 1 cm. Untuk kehapusan darah tipisnya, kita menggunakan kurang lebih 2 mikron darah. Ditempatkan di bagian atas hapusan darah tebal. Kemudian dibikin hapusan darah tipis dengan cara menarik dari arah atas. Pastikan darahnya menyebar ke arah kiri dan kanan. Terus tarik. Nah, slide yang ideal, yang paling bagus itu kalau dia berbentuk lonjong atau dia berbentuk lidah. Contohnya kayak gini. Selanjutnya kita akan keringkan. Tunggu sampai kering sekitar 2 menit. Untuk selanjutnya akan difiksasi menggunakan metanol. Ya. Ini mau mengatakan bahwa prosedur untuk pembuatan sediaan darah ini nggak bisa saya tayangkan semua ya, karena waktunya sangat terbatas, 20 menit doang presentasinya. Nanti di-upload bahan presentasinya, Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini mau memperlihatkan bahwa untuk setiap detail pembuatan sediaan darah malaria itu ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya, yang pertama tadi sebetulnya alat dan bahan ya, reagennya itu harus berapa, konsentrasinya berapa, kemudian ini pembuatan drop darahnya, lidahnya yang tipis, tadi ada tebal dan tipis, kemudian fiksasinya dengan metanol, kemudian nanti pengeringannya itu harus berapa lama, itu semua harus memenuhi standar. Jadi ini salah satu detail yang mungkin teman-teman harus tahu nanti kalau tertarik untuk mengembangkan yang QA ya, Quality Assurance untuk lab malaria. Nah, ini pembacaan itu juga ada standarnya sendiri. Masih kalau di hapusan tebal kita masih ragu-ragu. Setelah selesai kita dapatkan parasit, baru mulai kita hitung. Kita hitung parasit. Jadi untuk pembacaannya sendiri itu juga membutuhkan skill ya, dan juga ada standarnya. Harus berapa sediaan lapangan pandang yang harus dia periksa dengan mikroskop gitu. Dan menentukan spesiesnya tadi nggak terlalu mudah ya, karena tadi ada kelihatan gambar sedikit, itu bisa juga debu kadang-kadang, bisa juga kita bilang artefak tuh sisa-sisa sel yang mati. Nah itu bisa dikeliru dengan plasmodium. Masih kalau di hapusan tebal kita masih. Nah, ini sekarang yang pemeriksaan dengan RDT. Nama saya Leo, pakaian RDT. RDT yang kita pakai terlebih dahulu yaitu tentang penggunaannya, karena semua RDT beda-beda tentang proses penggunaan. Terus ditambahkan buffer sekitar 4 tetes.
karena kita menggunakan merek standar diagnostik pakai sekarang itu adalah diagnostik. Itu waktunya sekitar 15 atau 30 menit. Jadi itu adalah dua metode yang digunakan saat ini untuk mendiagnosis malaria di Indonesia. Nah, kenapa kita perlu suatu upaya pemantapan mutu? Karena tadi ya semuanya perlu ya untuk semua diagnosis kita memastikan bahwa proses diagnosis kita sesuai standar. Ada dua macam kegiatan pemantapan mutu. Yang pertama pemantapan mutu internal, itu adalah dilakukan oleh lab itu sendiri. Jadi prosesnya itu harus ikut standar. Nah itu namanya PMI ya, pemantapan mutu internal. Kemudian nanti ada pemantapan mutu eksternal. Sekarang kita ke PMI dulu. Jadi semua prosesnya dari persiapan pasien, pengambilan, pengiriman, penyimpanan, pengolahan spesimen, pencatatan, itu dilakukan dengan benar. Nah, biasanya PMI ini upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan SOP atau Standard Operating Procedure. Nah, setiap lab kalau dia melakukan upaya PMI seharusnya dia mempunyai SOP. Jadi untuk SOP itu ada banyak ya. Kalau untuk malaria sejak dari membersihkan slide-nya, menyiapkan reagennya, kemudian segala macam tadi sudah lihat di dalam video apa saja yang dilakukan. Nah, saat ini semua upaya quality assurance itu masih manual, nggak ada yang elektronik kecuali Excel. Excel mendata laboran mana, siapa namanya, mikroskopis di mana, kemampuannya apa. Jadi hanya itu saja. Jadi sangat dibutuhkan kalau teman-teman ada ingin mengembangkan QA untuk lab. Mungkin belum ada yang mengembangkan untuk lab di Indonesia ya. Kalau mulai dari malaria, mungkin nanti bisa mengembangkan. Nah, salah satu yang juga belum banyak dipraktekkan di lab-lab di Indonesia itu adalah adanya logbook, laboratory logbook. Logbooknya itu bisa macam-macam, bisa quality control, bisa juga hal-hal yang lain. Jadi seharusnya good practice untuk lab itu mereka selalu mencatat apa yang dilakukan di lab. Ini salah satu PMI ya. Misalnya tadi membersihkan, jadi sebelum dipakai slide itu harusnya dibersihkan dulu kan, dicuci dulu dengan deterjen, ada caranya gitu ya. Seharusnya dicatat itu, misalnya kapan dicuci, berapa jumlahnya, berapa slide-nya, siapa yang melakukan. Jadi seharusnya ada quality control logbook di dalam lab-nya itu sendiri. Nah, ini contoh-contoh lab logbook yang digunakan di banyak tempat ya, bukan hanya lab layanan tapi juga lab research. Itu ada equipment logbook, reagen logbook. Itu jadi kalau membuat reagen solusinya berapa, ini berapa, itu seharusnya dicatat. Sampel receipt atau sampel keluar gitu seharusnya juga dicatat ya. Temperatur, nah kalau RDT tadi kuncinya adalah dia tersimpan di temperatur di bawah 40 derajat. Jadi seharusnya temperatur juga selalu dicatat. Nah, ini salah satu hal yang ya belum terlalu banyak dikerjakan di Indonesia, tapi dibutuhkan sebetulnya. Kalau ada super app untuk lab, mungkin mulai dari malaria, nah nanti mungkin akan sangat membantu kualitas diagnosis di lab kita ya. Nah, penjaminan mutu eksternal ini tadi ada PMI yang internal, yang kedua itu eksternal. Eksternal dilakukan oleh lab jenjang di atasnya untuk menjamin mutu lab jenjang di bawahnya. Jadi nanti di dalam pedoman-pedoman itu akan kelihatan bagaimana jenjang lab di Indonesia, dari lab layanan sampai lab rujukan. Nah, lab rujukan di atasnya itu mempunyai kompetensi yang lebih tinggi dari lab di bawahnya. Demikian pula ke atasnya ya, lab provinsi dan lab nasional. Nah, itu nanti yang lab tingkat di atasnya itu yang harus melakukan PME terhadap lab yang di bawahnya. Nah, untuk PME itu apa saja komponennya? Yang pertama adalah untuk mikroskopisnya sendiri. Mikroskopisnya sendiri itu kita lihat kualitasnya melalui kompetensi level. Jadi untuk mikroskopis malaria itu ada 4 tingkat kompetensi.
kompetensi 1 itu yang paling ahli, dia bisa membedakan positif dan negatif itu 90-100% dari seluruh slide yang dia baca. Kesalahannya hanya 10% tolerable-nya ya. Kemudian spesies identification-nya nggak boleh salah antara vivax, falciparum, malaria, ovale, knowlesi mungkin belum masuk knowlesi ya di dalam uji kompetensi. Nah ini juga nggak boleh lebih dari 10% kesalahannya, kemudian hitung parasit. Kemudian kompetensi level 2, 3, dan 4. Sebetulnya untuk layanan itu tidak boleh di bawah kompetensi level 3. Jadi kalau masih dia uji kompetensi hasilnya kompetensi level 4, dia harus dilatih dulu sementara layanannya menggunakan RDT sampai dia mencapai kompetensi level 3. Nah, untuk 2 itu rujukan kabupaten, 1 itu rujukan provinsi dan nasional. Nah, ini yang uji kompetensi, tapi tadi lihat juga dari presentasi Pak Yudi, belum semua mikroskopis kita melakukan uji kompetensi, apalagi mikroskopis di daerah yang malarianya sudah rendah. Tadi Dr. Agnes juga cerita ya, yang di Jakarta mungkin udah lupa dengan malaria, apalagi uji kompetensi ya, gitu. Nah, ini yang untuk di penjaminan mutu di SDM-nya sendiri. Nah, uji kompetensinya itu dengan membaca set-set slide yang sudah set slide yang standar ya, kita istilahkan. Nah, itu dia harus membaca 42 slide untuk slide set 1, yang isinya adalah ini, ada 10 slide falciparum, 4 slide yang ada detailnya di sini, kemudian slide set 2, dan juga slide set 3. Jadi ini yang untuk kepadatan, kemudian slide set 3 itu yang anomali-anomali ya, misalnya sudah minum obat, hasilnya bagaimana di slide-nya, dan seterusnya. Nah, itu cara untuk melakukan uji kompetensi terhadap mikroskopis kita. Kemudian, cara yang kedua untuk PME itu adalah dengan cara uji silang. Uji silang itu slide yang oleh layanan sudah dibaca, misalnya bulan ini ada 300 pasien misalnya. Dengan pemeriksaan malaria, dia harus mengirimkan sebagian dari slide itu kepada laboratorium di atasnya untuk dilakukan pembacaan ulang dan nanti dinilai lab layanan itu melakukan kesalahan seberapa sih gitu, atau seberapa benar dia melakukan pembacaan gitu. Nah, ini uji silang yang dinilai di sini, nanti lihat di reference tadi ya, ada link-link untuk pedoman-pedoman. Ini yang dinilai dibaca kembali oleh lab rujukan di atasnya adalah apakah diagnosisnya ini di UPK itu di unit pelayanan kesehatan ya, misalnya di puskesmas, pembacaannya gimana, oleh kabupaten dibacanya bagaimana, pembuatan atau kualitas sediaan darahnya bagaimana, apakah yang tipis bagus, yang tebal bagus atau tidak, yang tebal ini terfiksasi atau enggak, tadi kan harus difiksasi dengan metanol ya, pewarnaan sediaan darahnya bagaimana, apakah bagus atau tidak. Nah, nanti kemudian diberikan feedback oleh lab rujukan di atasnya, apakah sensitivitasnya berapa, spesifitasnya berapa gitu ya kalau menghitung diagnostik, kemudian apa yang harus ditingkatkan oleh lab tersebut. Ini uji silang itu seperti loop feedback ya, cross check dan feedback gitu. Seperti ini ya. Nanti bisa dilihat di pedomannya. Nah, untuk RDT itu mirip uji silang, tetapi dilakukan oleh lab yang lebih tinggi ya. Tugasnya di bawah itu hanya mengumpulkan RDT yang sudah sampai di lapangan. Itu gini ya, misalnya dari pembuatan ya, di pabrik sudah diuji, kemudian ketika masuk ke sebuah negara, kalau misalnya ini impor, di program malaria itu pemeriksaan lot RDT, jadi diperiksa lagi. Kemudian sudah sampai di lapangan, itu seharusnya secara rutin nanti dari Kemkes akan meminta supaya lapangan memberikan sampel RDT yang sudah sampai di lapangan itu bagus atau tidak kualitasnya. Untuk RDT demikian, cuma di Indonesia kita masih belum punya lab yang memeriksa kualitas lot RDT sehingga masih harus dikirimkan ke lab yang ditunjuk WHO. Untuk saat ini ke Filipina ya dikirimnya. Nah, kemudian upaya yang kedua untuk menjaga kompetensi
atau menjaga kompetensi para mikroskopis kita di unit pelayanan kesehatan itu namanya tes panel. Tes panel itu semacam uji kompetensi, tetapi tidak dilakukan seperti ujian ya. Tes panel ini semacam uji kompetensi tapi mengirim. Jadi lab di atasnya itu mengirimkan satu set slide kepada lab di bawahnya untuk mereka mengingat-ingat sebetulnya, karena mungkin ada lab yang nggak pernah baca lagi slide-nya, sudah lupa, nggak pernah dapat pasien. Tes panel salah satu cara untuk menjaga kemampuan mereka supaya nggak turun gitu. Nah, tes panel ini lebih sedikit slide set dibandingkan uji kompetensi ya. Ini 20-25 saja. Kalau uji kompetensi kalau nggak salah 55 slide yang harus dibaca. Jadi ini secara rutin bisa setahun 2 kali, bisa setahun 1 kali. Lab di atasnya itu mengirimkan kepada lab layanan. Nah, persoalannya apa? Persoalannya adalah kita nggak punya cukup slide set gitu untuk dikirimkan ke seluruh lab layanan di Indonesia gitu. Jadi karena kita punya 10.000 ya, 10.000 puskesmas, punya 3.000 rumah sakit, jadi 13.000. Ditambah yang swasta belum tahu saya nggak tahu berapa jumlahnya ya. Jadi mungkin butuh 20.000 kalau mau menggunakan. Nah, apakah nanti misalnya tes panel ini tadi saya lihat ada yang Pak Indro ya, yang dari pencitraan mungkin bisa membuat tes panel yang elektronik ya, yang dengan set-set yang standar ini gitu, yang 5X-nya ada berapa, falsiparumnya dengan kepadatan berapa, menjadi tes panel elektronik, kalau memungkinkan. Kemudian yang untuk PME berikutnya itu adalah bimbingan teknis. Bimbingan teknis itu datang ke ini yang dari lab rujukan atasnya itu yang lebih ahli, datang ke layanan, kemudian dilihat semuanya, baik PMI-nya maupun PME-nya, maupun kemampuan si mikroskopisnya. Tapi semua ini masih manual, jadi kita nggak punya dokumentasi yang baik. Kadang-kadang dengan sangat cepatnya pergantian di dinas, di layanan, orang cepat berpindah, itu akan hilang semuanya, baik catatan-catatan ini gitu. Nah, jadi yang ingin teman-teman tertarik untuk mengembangkan itu adalah EQA Lab Malaria. Semua prosesnya tadi sudah saya sampaikan, tapi nggak ada yang saat ini. Semuanya manual. Ini akan sangat membantu untuk diagnosis yang berkualitas, terutama kalau kita lihat petanya ini, mungkin saat ini yang menganggarkan pelatihan itu hanya tempat-tempat yang malarianya masih tinggi. Padahal tadi Dr. Agnes bilang, di tempat lain tuh, atau Dr. Aulia juga kasih tahu, traveler yang kesana kemari itu banyak, dan ketika kembali mereka bahkan nggak tahu kalau malaria. Apalagi kalau di labnya sendiri juga tidak terpelihara gitu. Jadi kalau ada EQA lab malaria itu akan sangat membantu. Mungkin dari saya itu, Dr. Elsa. Kalau saya masih 15 menit, mohon izin, ini Bu Elsa ada Pak Muhammad Amri ya. Aku panggilnya Pak Ami. Nah, beliau ini dulu cross-checker nih, level 1, tapi sekarang jadi programmer. Pindah. Boleh nggak Mas Ami dikasih waktu 5 menit, Bu Elsa? Boleh, silakan. Silakan, Ami. Ya, halo. Ya, selamat sore Pak Ami. Silakan. Ya, perkenalkan saya Amri, atau bisa panggil juga Ami. Dulunya saya bekerja sebagai tenaga mikroskopis di puskesmas gitu, dan sempat juga jadi cross checker di Provinsi Maluku. Cuman sekarang udah nggak bergelut di kesehatan lagi, udah pindah di startup e-commerce. Nah, tadi pagi aku diundang Bu Endang, makasih untuk hadir di acara ini, makasih. Dan aku ada ide untuk karena pengalaman aku sebagai petugas lab, jadi aku terakhir di laboratorium itu di 2017. Nah, sampai hari ini masih ada beberapa teman yang dulu aku ajarin mereka untuk baca sediaan malaria tuh masih nanyain gitu, Kak, ini plasmodium apa gitu, ini malaria apa ya? Dan sementara aku udah nggak ada kompetensi lagi gitu untuk itu. Nah, di situ aku lihat
oh kayaknya nih teman-teman di sana tuh nggak ada tempat untuk konsultasi gitu. Jadi dia nemu parasit nih di mikroskopnya, tapi dia nggak tahu nih, dia masih ragu gitu. Ini gimana ya? Apa ini positif atau enggak gitu? Nah, idenya adalah gimana kalau kita nyediain mereka media untuk forum untuk diskusi gitu. Jadi dia bisa fotoin malarianya itu, sediaan malarianya yang di mikroskop, kemudian tinggal dikonfirmasi oleh si cross-checker dalam sebuah grup gitu. Nah, pengalaman aku, jadi kita tuh dulu kalau bikin BIMTEK atau kayak bikin pelatihan gitu 2 minggu, terus kita bikin grup WhatsApp, tapi grup WhatsApp-nya itu ya cuman di saat itu aja. Nah, approach-nya ini adalah kita nggak perlu pakai teknologi yang macam-macam. Kita cuma bikin satu komunitas di dalam Facebook group, mungkin bisa pakai Facebook group karena pasti orang semua pakai Facebook. Nah, di situ nanti teman-teman mikroskopis, kemudian mungkin ada dokter juga. Nah, bisa kumpul di situ dan bisa sharing apa yang dia temui di lapangan gitu. Jadi, misal dia dapat positif, dia tinggal share, mungkin 1 to X. Kak ini positif apa ya gitu, bla bla. Tapi yang penting gambarnya yang dikirim tuh bagus gitu. Jadi bisa di cross check. Ya sesederhana itu aja sih idenya. Jadi gimana biar teman-teman di lapangan itu bisa mengkonfirmasi dengan bertanya ke ahlinya langsung gitu. Karena ya itu mereka kayaknya nggak punya akses, nggak tahu mau tanya ke siapa gitu untuk itu. Selain itu, dengan kita bangun community, kita juga bisa ngurangin biaya untuk misal kan tadi udah dijelasin Pak Firman untuk bikin pelatihan itu biayanya besar banget gitu. Nah, kenapa nggak bikin kayak sekarang tuh kan ada banyak tuh platform edukasi, misal kayak Ruang Guru bla bla itu yang mereka bikin video atau bikin bahkan videonya di YouTube gitu. Nah, tapi orang-orang juga nggak tahu apakah ada video kayak gitu nggak. Nah, dengan komunitas itu, ya komunitas mungkin di situ banyak ATLM, mereka bisa sharing ilmu di situ. Jadinya ya kita nggak perlu nunggu pelatihan yang mahal-mahal lagi, mereka langsung bisa sharing situ. Dan sekarang dengan ada Zoom, ya bisa bikin lagi gitu. Ya, jadi community approach-nya adalah gimana kita bangun komunitas biar teman-teman di laboratorium itu bisa sharing hasil yang ada di lapangan gitu. Ya, itu yang aku rasa masih kurang gitu di teman-teman ATLM kayak teman-teman mikroskopis di daerah. Ya, itu aja, Wenda, makasih. Terima kasih, Ami.